Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati guru kita Al-Ustaz Hadi Bahrudin, kami hormati segenap jamaah pengajian Majelis Taklim Al-Mansur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita niat ibadah menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap niat kita, langkah kita, usaha kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan syafaat kepada kita umatnya yang istiqomah hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, mari sebelum kita lanjutkan materi kita baca surah Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah di Cianjur dan sekitarnya. Semoga Allah berikan ketabahan dan kesabaran orang-orang yang telah ditinggalkan keluarganya, yang kehilangan rumahnya dan lain sebagainya, dan yang wafat semoga Allah mati ke dalam keadaan husnul khatimah dan Allah jadikan kuburnya riyadhah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa lakum salihah wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah sekalian, tadi kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu apa sih? Al-Fatihah secara bahasa artinya pembukaan. Pembukaan mana? Pembukaan masuk ke dalam Al-Quran. Makanya Al-Fatihah ada di nomor 1, di depan, di awal. Nomor 2-nya Al-Baqarah. Ya, itu susunannya begitu. Nama-nama dan susunannya sudah ditentukan sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama surahnya ini, namanya surah ini. Al-Fatihah adalah satu-satunya surah, bukan ada berapa surah ya, yang diturunkan sekaligus satu surah. Kalau yang lain kan ada per ayat. Al-Fatihah satu surah khusus. Ini disebut Al-Fatihah karena dia berpembukaan. Macam-macam namanya. Yang pertama dia disebut Ummul Kitab, Ummul Quran. Ummul apa sih? Ummul itu induk. Ummu ibu. Udah induk, ibu apa lagi? Ya, biang. Nah, ini disebut Ummul Quran, Ummul Kitab. Jadi dia induknya daripada surah-surah yang lain, daripada antara Al-Quran itu Al-Fatihah lain. Kenapa? Karena semua
surah-surah itu termaktub ada di dalam Al-Fatihah. Semuanya tentang surah-surah itu ada di Al-Fatihah. Tentang puji-pujian ada di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu. Apa nanti berarti? Semuanya pujian ada kepada Allah. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Makanya disebut induk Al-Quran. Di situ ada doa. Semua doa-doa di situ. Kumpulan doa di situ. Mana doanya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Ibadah kita hanya kepada Allah. Jangan kepada yang lain, bukan karena yang lain. Hanya kepada Allah. Salat kita karena Allah. Zakat kita karena Allah, haji kita karena Allah. Semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Hati-hati nih. Ibadah sebesar apapun kalau niatnya salah, hati-hati, nggak ada apa-apanya, sia-sia. Kenapa? Bukan karena Allah. Ngaji rajin banget. Tiap malam Senin datang, malam Sabtu datang, rajin. Niatnya bukan karena Allah, bukan karena niat ibadah. Gue mah rajin ya, orang enak, orang enak dekat masjid. Tuh, bukan karena Allah tuh. Gue masak kelihatan muka ya udah, mau coba mau nunjukin muka doang. Nah, kakaknya niatkan segala sesuatunya karena Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu tergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatunya tergantung kepada niatnya. Hati-hati. Iya enggak? Pergi haji cakep banget pergi haji itu. Ongkosnya mahal, ya enggak? Semuanya orang pada tahu. Ya enggak? Pertemuan, wah gede banget. Biasanya malah tahu-tahu pertemuan. Ya. Udah gitu pakai olahraganya aja keliling. RT2, RT3 di rajin banget lari. Gua pergi haji. Takut disuruh pingsan. Iya enggak. Agak ada apa-apa lagi lempar. Lu ngapa sih lempar? Gua lagi latihan lontar ya. Padahal orang pakai latihan sudah bisa. Iya enggak. Pas begitu besok pulang, gua ilah peci haji orang lepas. Sabuk haji itu, sabuk gede, ya yang hijau. Orang udah beragama kayak dia pakai, boy. Ada yang gitu. Zaman dulu ya. Iya enggak? Iya. Dipanggil sama orang pakai haji. Buset, saya mau. Gua haji mahal-mahal kagak dipanggil haji. Iya enggak? Hati-hati tuh. Udah mahal, jauh, lama, tanah dijualin. Niatnya bukan karena Allah. Cuma pengen dipanggil haji. Kalau ada orang sambutan nama dia kagak disebut, nama gue dilewatin. Dianggap apa gua? Jauh-jauh gue ke Mekah, dilewatin nama gue. Tuh, hati-hati, makanya Haji Muhyiddin. Nah, ya, tuh ibadah apapun semuanya niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau semuanya diniatkan ibadah, maka semuanya akan ada pahalanya. Jangan dikira nih makan, niatnya ibadah, cari pahala. Yaelah pakai semangat makan. Ibadah. Baca bismillah. Allah. Makan di sepiring muteng, ya kan? Piring buntung sampai biar rupanya besok bisa sholat, tenaga kuat, badan sehat, bisa sholat. Nah,
Ya kan, ibadah tuh makan kita. Baca bismillah. Kerja. Oh. Mau ngapain kek? Dapat. Akhirnya pahala dapat, duit dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ingatkan, nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Udah ibadahnya cakep nih, tapi giliran susah minta tolongnya sama Mbah Dukun. Nah, hati-hati nih kita nih. Ya enggak? Hancur tuh, padahal di depan dicakap kan, iya karena na'budu, hanya padamu kami menyembah. Pas begitu iya karena nasta'innya, ya melencong. Nah, hati-hati. Iya enggak? Kita kan orang dulu pada apaan bae mustahil. Apaan beda dikerjain kan? Ya kan, nyampe biar merah kagak jadi ngantongin batu. Ingat kan dulu pada gitu. Kalau kebetulan nih ada genteng, ada batu, suruh kantongin katanya. Aduh, tapi bisa jadi berhasil itu. Iya. Kadang-kadang dibalik ya kan, ini pala, ini pantat, ini pala, ini pantat. Saya takutnya untungnya ya kagak berak dari pantat, dari pala. Tuh, dulu kan gitu. Apa? Padahal mah bisa ada kebetulannya juga. Dulu kan nyembur mulu kan orangnya. Kalau apa-apa nyembur, ada apa nyembur. Itu kalau nyembur bisa jadi ada, sebenarnya efeknya bukan dari hanya bacaannya. Kalau baca jadi sugestinya. Nyemburnya itu ada orang nyemburnya pakai sirih, ludahnya habis nyirih. Ternyata sirih itu membunuh kuman-kuman dan bakteri. Ada orang matanya bengkak di bawah nih, ya kan? Dulu almarhum Fatun ya. Ini kalau nyembur ya, dibaca apa tau? Padahal ludahnya udah habis sirih. Ternyata cairan sirih itu matiin bakteri, kempes besok. Ya kan? Sisanya itu sugesti. Alhamdulillah. Cuma karena orang ini karena gara-gara ludah dia tuh belum kan? Udah gitu. Kalau dia makan sirih, makanya. Ya, makanya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Mau apa aja, mohon pertolongannya kepada Allah. Kenapa? Semua yang terjadi di dunia ini itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan kadang-kadang nyalain orang mulu ya. Kenapa? Tidak ada sesuatu terjadi tanpa seizin Allah. Kita kadang nyalain orang mulu ya. Gua nih begini gara-gara dia. Ada orang nyalain negara. Nih gua corona pun gara-gara dia. Oh no. Padahal tidak terjadi semua karena seizin Allah. Makanya kalau apa-apa doanya mintanya kepada Allah. Allah ada apa itu? Ya kan? Gitu. Semuanya kan Allah. Cuma bisa tiga, ya kan? Bisa jadi itu teguran, bisa jadi itu ujian, bisa jadi itu aja. Itu lagi tegur nih, bisa itu teguran dari Allah, ya kan? Kita tegur nih, mungkin ada perbuatan kita yang salah, ada perlakuan kita yang salah, maka ditegur oleh Allah. Kan itu tandanya sayangnya Allah kepada kita kan. Kita punya anak nih, anak lagi main api sama pisau, bocah kecil main api. Kalau bapak yang sayang sama anaknya ditegur kan tuh? Tegur, jangan main api, bahayain dia sendiri dan bahaya orang lain. Kalau emang saya mau tegur. Begitu juga Allah negur kita. Itu kan tegur orang terima. Ya kan, pakai apa? Pakai itu tsunami, ya kan, gempa. Ditegur tuh mungkin kita. Mungkin ada perbuatan kita yang lagi melenceng, yang Allah nggak suka, yang perbuatan itu bisa membahayakan diri kita sendiri, maka ditegur oleh Allah.
Tanda sayangnya Allah kepada kita hambanya. Yang kedua, bisa jadi itu ujian. Ini bocah rajin banget sholat nih. Ada apa ini, bener-bener gak ini? Maka diuji oleh Allah sejauh mana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bocah rajin banget ngaji nih. Coba diuji, pakai ujian. Datang kagak? Cia, baru-baru hujan, baru gerimis doang, udah balik lagi. Tuh, diuji kita. Karena ujian itu pasti dikasih kan? Ujian itu pasti dikasih. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, pasti kamu akan diuji. Udah pasti itu Allah uji. Bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit. Padahal sedikit, buat Allah tuh nguji sedikit. Allah tuh korak biasa aja, kecil buat Allah mah. Kitanya aja lebay banget kan. Ada di Jakarta mah saya masih pakai masker we. Di sini mah dari pertama corona udah nggak pakai masker. Tuh. Kita udah pasti Allah kasih ujian, semuanya pasti diuji. Orang kaya diuji, orang miskin diuji, pejabat pemerintah diuji, Nabi dan Rasul juga diuji. Jadi jangan dikira kita, gue biasa aja, badan gue sehat-sehat aja, nyari rezeki enak aja. Siapa kira itu nggak diuji? Itu juga ujian. Kan ujian ada yang enak, ada yang enggak enak. Kita kan ngeliat orang kan, dia mah enak banget itu. Padahal sholatnya malas banget. Ngapa rezekinya mah jalan baik, badannya sehat-sehat baik. Iya enggak? Lah kita sholat mulu, ya Allah buat kondangan aja susah. Tuh, ya kan? Pasti diuji itu semuanya. Tuh, yang ketiga bisa jadi juga ajab. Hati-hati nih, ya. Nah, ajab kita diuji kalau mau berubah. Sholatnya tetap aja males, ngaji tetap nggak mau, masih nggak mau berubah juga tuh diuji, ditegur berkali-kali, pakai gempa udah, pakai tsunami udah, besok bisa lagi lebih gede lagi, masih kagak berubah juga. Allah udah haramin itu jangan deketin khamr, jangan minum khamr. Dia malah bikin pabriknya. Ya, itu asal juga tentang Allah kan. Akhirnya apa? Udah bukan teguran lagi, bisa jadi ajab. Makanya kalau kena ajab, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfir. Allah tidak memberikan ajab kepada suatu kaum selama kaum itu senantiasa beristighfar. Banyak-banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ini mah makin berhenti ke musolah, masjid dikunci. Iya enggak? Sholat makin jaga jarak, makin jauh sama Allah. Kata yang malas sholat mah, alhamdulillah orang boleh ke masjid. Ya kan? Toh, itu ujian bisa jadi adab. Maka banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Toh, selanjutnya, Al-Fatihah juga disebut sab'ul masalik, 7 yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Mau kapain aja, mau kapan aja bacanya surah Al-Fatihah. Diulang-ulang. Sholat 4 rakaat 4 kali kita baca Al-Fatihah. 2 rakaat 2 kali kita baca. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah, maka disebut sab'ul masal, 7 ayat yang diulang-ulang. Ada juga yang menafsirkan Al-Fatihah itu asy-syifa, obat. Kenapa? Pengobat. Dia orang mau ngobatin, baca surah Al-Fatihah. Ini anak panas ini, atau badan kita gak enak nih, baca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Baca Al-Fatihah. Habis itu baca tiup 3 kali. Tiup 3 kali. Minum. Minuman buat kita, buat anak lagi panas Nah, ya, itu bisa. Atau bisa baca Al-Fatihah, ditaruh telapak tangan, diusapin ke badan kita. Maka disebut jadi air syifa, pengobat. Begitu, ya. Ini sebenarnya begitu banyak. Orang dulu kan belum ada dokter kan? Apa yang dia yakin? Aku yakin ini syifa, pengobat. Baca, Pak. Nah, sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui surah Al-Fatihah ini kita semakin yakin dengan Al-Qur'an. Semakin beriman kepada Al-Qur'an. Karena salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Makanya kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana caranya? Pertama, membaca. Sering-sering kita baca. Makanya bacanya itu kan nilai ibadah, ya kan? Apalagi mengamalkannya, mempelajarinya, ya itu. Bukan cuma ditaruh di lemari, digupet, udah dibuat pajangan, udah, ya kan? Buktinya kita beriman kepada kitab, kita baca, kita pelajari, lalu kita amalkan, gitu. Kan kita pada 4 saja. Ini Tuhan Allah. Ada kitab Zabur, ya. Ada kitab Daud, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kita lain bagaimana? Cukup mengimani bahwasanya kalau kitab-kitab lainnya, cukup mengimani bahwasanya ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Nah, kita yang diturunkan terakhir sekarang itu adalah Al-Quran. Karena mukjizat dari Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad adalah Al-Quran. Makanya buktinya kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, mengamalkan apa yang diwasiatkan. Ini kan wasiat kan, Al-Quran itu mewasiatkan juga, ya kan? Apabila kalian mengamalkan ini, ya kan? Apa itu wasiatnya? Al-Quran dan hadis. Ada orang cinta Nabi, nggak baca-baca Al-Quran, berhenti baca Al-Quran. Padahal kalau kita latihan baca Quran, baca Iqra, kita bisa baca Quran, kita bisa baca kitab Maulid kan? Ada cinta Nabi berhenti baca Quran. Nah, makanya semakin lama kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga mencintai apa yang diwasiatkan kepada kita, yaitu adalah Al-Quran. Dengan cara kita membacanya, mempelajarinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang di Al-Quran diharamkan, kita jauhi. Apa yang di Al-Quran diperintahkan, kita kerjakan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.